berprofesi sebagai debt collector. Setidaknya, pekerjaan itu lebih terhormat daripada menjadi pimpinan kepala preman. Ya, ada apa ya? Saya datang kemari mau menagih hutang Bapak kepada bank. Hutang kamu bilang? Saya tidak pernah punya hutang sama bank. Kamu salah orang. Lebih baik kamu pergi. Pak, tunggu Pak. Saya tahu Bapak berbohong. Kamu ini apa-apaan? Saya kan sudah bilang, saya tidak pernah punya hutang sama bank. Ya udah kalau gitu, barang-barang Bapak di rumah akan saya sita sebagai jaminan, ya? Kamu nantang saya ya? Hah? Kamu mau bayar utang kamu sekarang juga atau mati? Baik. Ampun, jangan ganggu saya. Tunggu ya, Mas. Mau apa lagi sekalian? Masalah kita belum selesai. Tony, gue udah keluar dari dunia kelam itu. Dan gue udah melupakan semua masalah kita, oke? Jadi kita nggak perlu ada masalah lagi. Itu buat lu, men. Tapi gua masih belum bisa ngelupain apa yang udah lu lakuin ke gue. Tapi gue udah bertobat, Tony. Apa? Bertaubat? Lu tobat? Gua tahu, lu tuh masih punya ilmu kebal, ya. Dan ini ranting daun kelor ini bisa ngilangin ilmu kebal lu. Dan ini akan balasin dendam-dendam gue sama lu. Dan itu lihat, bambu kuning ini itu bisa ngilangin ilmu kebal lu. Jadi lu gak usah sok-sokan. Paham? Gue masih dendam sama lu. Guys, serang! Gue udah bilang beberapa kali. Sampai kapanpun, kalian gak akan pernah bisa mengalahkanku. Ini baru kemarin nih kita nikah. Sekarang kamu udah hamil 3 bulan loh. Kalau kita bahagia, semua juga gak akan kerasa. Ular, Mas. Tenang Reni, kamu gak usah takut. Ya, kamu tunggu di sini. Hati-hati, Mas. Bastia, kamu harus ingat Bastia. Kamu mau apa? Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Kamu harus melakukan ritual untuk jenglotmu itu, Bastia. Kamu harus melakukannya, Bastia. Janjimu harus kau tepati. Saya tidak mudah begitu saja melepaskan jenglot. Saya terus-terusan melakukan ritual pemujaan jenglot itu. Wahai jenglot, aku siap melakukan ritualku. Aku sudah di sini mengawasimu dari tadi. Cepat, makanlah semua binatang yang ada di depanmu, Bastia. Kok Mas Bastian nggak ada ya? Dia kemana? Ular! Ngapain kamu pegang orang itu, Mas? Jawab, jangan diem aja. Enggak kok, aku tadi cuman lihat-lihat binatang aja. Jangan membuat dia merasa terancam supaya tidak ada korban berikutnya, ya. Sekarang isap racun yang ada di dalam diri orang ini. Biar ular ini mengisap racunnya. Sekarang kalian boleh pergi. Makasih ya, Mas. Ya. Bas, apa sih yang sebenarnya kamu lakuin tadi? Tadi kamu kenapa? Hah? Perut aku sakit lagi. Ya udah kita ke kamar ya, Sari. Pelan-pelan ya. Kamu minum teh dulu ya. Aku nggak mau minum, Mas. Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini sering muntah. Au! Ada paku lagi. Minum darah itu. Minumlah.
Reni. Kamu akan selalu haus akan darah. Karena di dalam tubuhmu mengalir darah yang sudah bercampur dengan Bastian. Mas, tadi kamu kenapa? Terus tangan kamu kenapa berdarah? Kamu tadi berdarah di tangan aku. Aku habis berdarah kamu. Iya. Sudah, nggak apa-apa. Ya udah besok kita segera periksa kandungan kamu ya. Ya. Wah, selamat ya, Pak. Aku harus cari sekarang. Aku udah gak sabar untuk balas dendam ke Sony. Kemana aku harus cari janin yang masih ada di dalam kandungan? Itu dia mangsa aku. Bu, ibu nggak apa-apa? Perut saya, Mas. Saya lagi hamil tua. Saya coba pegang dulu ya. Aduh, Sebastian, ini akan membuat kamu semakin sakti tak tertandingi. Kalian semua, keluar! Gua bakalan nantangin kalian lagi. Ini apa-apa nih? Lu mau ngapain kesini, ha? Kali ini, gua bakalan bikin kalian bertekuk lutut di kaki gua. Lu punya ilmu apa? Sampai lu berani-beraninya ngantri nyawa lu ke gua. Hah? Gak perlu banyak tanya. Langsung aja. Oke. Ini balasan buat lo yang udah berani-beraninya nyentuh istri gua. Dan ini juga balasan buat anak gua yang bakal lahir ke dunia ini. Gua sengaja gak bikin kalian supaya kalian ngerasain rasanya sakit dan menderita. Ngerti lo? Ada keanehan pada Reni di saat dia sedang hamil. Reni nyidam, tetapi itu bukan sesuatu yang wajar. Itu semua di luar akal pikiran manusia. Mana mungkin seorang wanita yang takut pada tikus ingin makan tikus pada saat dia sedang hamil. Tapi saya sadar, semua itu adalah pengaruh jenglot. Ya, aku belum pulang. Aduh, kok perut aku sakit banget ya? Makanlah. Itu adalah makanan untuk bayi dalam kandunganmu. Makanlah. Sadar Reni, kamu kenapa? Hah? Kamu kenapa sih? Sini. Aku kenapa, Mas? Masa kamu tadi mau makan terus? Gimana bisa orang tadi perut aku sakit, lalu... Sekarang mendingan kamu istirahat di kamar ya. Yuk. Kamu harus memberiku tumbal bayi yang ada di kandungan istrimu, Bastian. Aku nggak mau. Aku nggak mau ngasihin anak aku sebagai tumbal. Aku sayang sama dia. Selama ini aku sudah memberikanmu ilmu kebal dan kesaktian. Jadi, bayi itu adalah tumbal berikutnya yang harus kamu berikan padaku. Enggak, pokoknya aku nggak mau. Baiklah, kalau kamu tidak mau, nyawamu sendiri yang akan menjadi tumbalku. Lepasin aku! Kamu kenapa? Jenglot itu menginginkan anak kita yang ada di dalam kandungan kamu Enggak, untuk jadi tumbal. enggak. Pokoknya aku nggak mau anak kita jadi tumbal. Kamu harus ngelepasin ilmu kamu, Mas. Ya udah, besok kita minta tolong Bapak untuk ngelepasin ilmu hitam yang ada di dalam diri aku. Ya. Bapak, maksud kamu siapa, Mas? Sebenarnya
kedua orang tua aku masih hidup. Jadi selama ini kamu bohongin aku, Mas. Kamu keterlaluan, Mas. Aku terpaksa Reni, karena aku pengen banget nikah sama kamu. Kalau sampai kedua orang tua aku tahu, pasti mereka nggak akan setuju. Dan aku paling nggak suka diatur hidup aku sama mereka. Ngomong sama mereka aja belum? Gimana kamu tahu kalau mereka nggak setuju, Mas? Pokoknya, aku mau sekarang ke rumah mereka. Iya, ya udah. Ya,